Padahal kalau kita tahu sejatinya apa yang kita berikan pada orang, sejatinya itu sedang menolong diri kita sendiri di hari akhir nanti, tentulah kita nggak mau menjadi pribadi yang serakah. Tentulah kita nggak mau jadi pribadi yang tamak, melainkan menjadi pribadi yang senang dalam memberi dan membantu orang lain. Teman-teman perhatikan nanti dalam surah Al-Munafiqun ayat 10, bagaimana orang-orang yang sudah meninggal dunia meminta-minta kepada Allah SWT agar dihidupkan kembali atau ditunda kematiannya supaya bisa bersedekah, supaya bisa bantu orang lain, supaya nggak menjadi pribadi yang tamak, supaya tidak menjadi pribadi yang serakah. Mereka ingin agar ketika mereka Allah izinkan bisa hidup atau hidupnya lebih lama, kematian ditunda, mereka ingin berbuat kebaikan, tapi mereka sudah kembali kepada Allah SWT, sudah terlambat. Rasulullah SAW bersabda, "Wahai sekalian orang yang beriman dengan lisannya dan iman itu belum masuk ke dalam hatinya, janganlah kalian menghibah, membicarakan keburukan kaum muslimin. Jangan cari-cari kekurangan mereka. Kita membuka aib orang lain, maka diri kita yang juga punya banyak sekali aib ini pun pastinya akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kalau kita tutup aib orang lain, maka Allah pun akan menutup aib kita." Orang-orang selama ini senang pada kita, kenapa teman-teman sekalian? Karena Allah telah menutup aib-aib kita di depan mata manusia. Kalau Allah buka, maka orang tahu betapa kotornya diri ini. Seorang wanita sangat-sangat dimuliakan di dalam Islam. Hidupnya seluruhnya ditanggung, ibu-ibu sekalian. Ketika dia belum menikah, hidupnya ditanggung oleh ayahnya. Dan ketika dia sudah menikah, hidupnya ditanggung oleh suaminya. Itu sejatinya posisi perempuan di dalam Islam. Sehingga kalau ada perempuan yang bekerja dengan alasan ingin membantu perekonomian keluarga, tentu ini sangat baik, ibu-ibu sekalian. Karena itu bukan tugasnya. Namun dia berkorban untuk orang-orang yang dia cintai dengan cara dia bekerja. Maka pertanyaannya, siapa sesungguhnya pemberi nafkah? Ayah dan suami. Perempuan tidak diciptakan dari tulang punggung. Dia bukan tulang punggung keluarga. Perempuan diciptakan dari tulang rusuk. Dia harusnya dijaga, dia dilindungi. Itu perempuan. Tapi siapapun perempuan yang menjadi tulang punggung, maka dia sedang berjihad di jalan Allah. Orang beriman akan senantiasa berhati-hati, berpikir sebelum berbicara, berpikir sebelum berbuat, berpikir apakah yang aku lakukan ini bernilai pahala atau tidak. Ketika bernilai pahala dia lanjutkan, ketika tidak dia tidak lakukan, apalagi bernilai dosa. Semua yang ada pada dirimu bukan milikmu. Hartamu bukan milikmu. Kehebatanmu, ilmumu bukan milikmu. Allah yang berikan kepadamu. Kesehatanmu bukan milikmu. Allah yang berikan kepadamu. Sewaktu-waktu Allah bisa ambil mendadak begitu saja. Dan engkau harus siap. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahwa semuanya milikmu ya Allah. Engkau ambil sewaktu-waktu, kami siap ya Allah. Begitulah yang disebut sebagai orang-orang yang sabar. Wahai teman-teman semua yang sedang diuji oleh Allah dengan berbagai macam ujian-ujian kehidupan. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Allah ingatkan, kalau terjadi apa-apa dalam kehidupanmu, Allah ada, dan minta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan dengan salat. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wahai Muhammad, kalau ada orang-orang yang tanya Allah di mana, katakan Allah sangat dekat, sangat-sangat dekat. Allah mengabulkan semua permohonan hambanya kalau dia sungguh-sungguh meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, asalkan orang tersebut mengikuti perintah Allah, asalkan orang tersebut beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sabar wahai saudara-saudariku. Apa sih sombong itu? Sombong adalah ketika engkau menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Pernah nggak ketemu orang yang kalau misalnya melihat seseorang dari atas ke bawah, bawah ke atas, ke bawah lagi. Pernah kamu melihat orang-orang seperti itu dan kemudian membandingkan bahwa diri lebih hebat, diri lebih beradab, diri lebih berilmu, diri lebih saleh dibanding orang lain misalnya? Itu bagian dari sombong. Jadi ternyata kalau kita sedih, kalau kita kehilangan, kalau kita terluka, kita hampa, ternyata rahasianya adalah sholat. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang-orang beriman, minta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan dengan sholat.
hati-hati ya, dosa kecil salah satunya adalah berkata kotor dan jorok. Tapi kalau itu jadi kebiasaan, karena banyak orang menganggap kalimat-kalimat kotor jorok itu jadi bercandaan. Banyak kan sahabat-sahabat sekalian, ya, kalimat kotor jorok yang lain-lain itu menjadi keren-kerenan. Itu gak diucapkan oleh seorang yang takut kepada Rabbnya. Kita nggak boleh mengatakan kalimat-kalimat yang kotor dan jorok. Kualitas dirimu terlihat pada saat kata-kata yang keluar dari dalam lisan. Laki-laki yang baik dilihat dari apanya sih? Kalau kita mau jadikan dia suami kita, pertama benar kata Cindy, kita lihat hablum minallah, hubungan dia dengan Allah. Paling mudah adalah lihat salatnya aja sih. Kalau dia berani meninggalkan salat, kalau dia berani meninggalkan Allah, pasti dia juga berani meninggalkan hambanya Allah, yaitu kita. Ketahuilah, para perempuan-perempuan punya jalan tol untuk bisa masuk surga dengan syarat 4, kata Rasulullah. Pertama, wahai wanita para istri, engkau bisa masuk surga dari pintu mana saja yang engkau kehendaki, asalkan pertama, sholat 5 waktu, sholat yang wajib engkau kerjakan. Rasul tidak bilang kerjakan yang sunnah, Rasul hanya katakan kerjakan sholat 5 waktu yang wajib, puasa di bulan suci Ramadan, engkau taat patuh kepada suamimu, dan engkau menjaga kesetiaan, menjaga harga dirimu. Dengan begitu engkau bisa masuk dari pintu mana saja yang engkau kehendaki.